Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para adik mahasiswa dalam pertemuan ke-12, masih melalui IT pertemuannya. Kita akan masuk ke konsep pemerintahan mengumpulkan semua menjadi satu, ya. Ini konsep David Osborne melihat pemerintahan di Amerika tahun 80. Intinya adalah bahwa mengumpulkan semua menjadi satu. Yang pertama yang dilihat, yang perlu dilakukan ketika itu pemerintahan Amerika kita sudah tahu semua tahun 80 dalam keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu perlu diciptakan sebuah perawatan kesehatan yang efektif, ya. Artinya apa? David Osborne menyarankan ketika itu menciptakan sistem asuransi kesehatan. Jadi tahun 70, tahun 80, ya. Nah, sekarang kan sudah banyak dilakukan oleh, termasuk di Indonesia, misal dengan sistem, kalau di negaranya adalah sistem BPJS, kalau di swastanya banyak beberapa asuransi yang menawarkan tentang asuransi kesehatan. Yang kedua, menawarkan konsep juga adalah memberikan pembiayaan perawatan berbasis output. Jadi untuk memacu kinerja kesehatan, ya perawatan itu perlu diberi satu reward jika, misal dokter atau perawat, jika berhasil menyembuhkan pasien. Bukan dihitung cost-nya adalah berapa pasien yang ditangani. Tapi reward diberikan adalah kepada dokter atau perawat yang lainnya yang berhasil menyembuhkan pasien. Jadi pasien yang disembuhkan itu dihitung sebagai reward. Nah, dan banyak hal lain perawatan kesehatan, ya. Sistem perawatan kesehatan yang efektif. Yang kedua adalah disarankan mengumpulkan semua menjadi satu. Itu konsep David Osborne adalah menata kembali pendidikan negeri, ya. Ada kan kompetitif pendidik sekolah negeri, ya. Dibuat bebas. Kalau di Indonesia sekarang ada sistem zonasi mungkin. Nah, ketika itu dibuat bebas, silahkan. Sekolah negeri berkompetisi mencari sebanyak mungkin siswa yang berminat ke sekolahnya. Nah, dengan satu keputusan nantinya adalah bahwa pasti masyarakat akan memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, sekolah yang tidak sepi peminat istilahnya, ya otomatis itu harus di-delete. Kalau David Osborne menyarankan, ya semua perangkat birokrasinya atau guru-gurunya ya harus diberhentikan. Nah, kalau istilah di Indonesia kekinian, ada sekolah-sekolah negeri yang kurang anak didiknya, itu biasanya di merger, ya. Itu ada dua pendekatan, di merger atau ya di delete, dihapus, ya. Yang kedua, untuk menata kembali pendidikan negeri adalah memberikan reward pendidikan berbasis outcomes. Ada semacam ini. Sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan kita hanya berlomba meluluskan saja. Di perguruan tinggi sama, semua hanya berlomba meluluskan mahasiswanya saja, tanpa pernah berpikir setelah lulus itu mereka kemana, diserap nggak di pangsa pasar sesuai pendidikan. Nah, pemerintah dapat membuat, ketika itu disarankan oleh David Osborne, pemerintah memberikan reward ke lembaga pendidikan yang berhasil, gitu, dalam tanda petik, anak didiknya, ya, sesuai dengan tujuan hidupnya. Ya, misal
seorang sarjana ilmu pemerintahan, ya berapa yang bisa diserap oleh lembaga ilmu pemerintahan? Mengeluarkan pendidikan guru, berapa yang diserap oleh pendidikan guru? Nah, ini yang masih perlu kerja keras kita, terutama di Indonesia, adalah bagaimana lulusan itu. Jangan sampai akhirnya suka ada pesimistis dari dunia pendidikan kita. Setiap tahun dunia pendidikan menyumbang ke angka pengangguran terdidik. Jadi angka-angka pengangguran yang intelektual itu disumbang oleh lembaga pendidikan. Hampir tiap tahun banyak sarjana baru, tapi tidak pernah dipantau dia kerjaan telah. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana menangani ancaman terhadap kriminal. Jadi David Osborne menyatakan bahwa untuk menekan angka kriminal harus diperkuat komunitas dan keluarga. Kalau konsep yang dipelajari kemarin namanya konsep pemerintahan antisipatif. Ya. Daripada diperbanyak menangkap maling, lebih baik diperkuat komunitas keluarga dan komunitas ketetanggaan. Dilibatkan, kalau di Indonesia mungkin RT RW, bagaimana untuk mencegah kejahatan. Itu pendekatan pemerintahan antisipatif. Sehingga banyak di negara bagian ketika yang sudah melakukan itu, angka kejahatan menurun dan penghunian lembaga pemasyarakatan menjadi berkurang. Ya. Itu jadi sekali lagi ketika berbicara untuk menangani kriminal, lakukan langkah antisipatif. Yang selanjutnya adalah pendekatan paradigma baru. Ya. Jadi memberikan perubahan-perubahan berpikir kepada masyarakat itu yang terpenting. Bahwa masyarakat sekarang harus menjadi subjek juga dalam pembangunan. Dalam pengertian masyarakat dapat ikut serta. Ya, diberikan kesempatan untuk ikut serta. Kalau di konsep pemerintahan yang lalu kita pelajari, itu adalah konsep pemerintahan milik masyarakat. Jadi intinya di konsep pemerintahan milik masyarakat adalah bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya sebagai objek pembangunan, masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Ya. Jadi sekali lagi intinya bagaimana pemerintah bisa meyakinkan rakyatnya supaya aktif berperan serta mengisi pembangunan. Yang selanjutnya adalah revolusi global. Yang pertama antisipasi krisis global. Sekarang krisis global. Sekarang kejadian vaksin corona itu nyaris semua negara tidak pernah memprediksi krisis dengan endemi COVID-19. Semua kalang kabut. Antisipasi ini yang perlu krisis global. Karena apa? Bisa jadi krisis di sebuah negara akan berpengaruh terhadap negara lain. Ya, makanya kemampuan mengantisipasi krisis global ini sangat-sangat perlu bagi sebuah negara. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan adaptif. Ya. Jadi pemimpin itu memang harus bisa membaca suasana, membaca situasi. Sehingga dengan kepemimpinan adaptif akan mencocokkan gaya-gaya kepemimpinan begitu. Ya. Gaya-gaya kepemimpinan bagi dia. Yang selanjutnya perlu dibuka adalah suksesi kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan itu perlu disiapkan. Suksesi kepemimpinan itu perlu disiapkan. Tidak bisa serta-merta seorang pemimpin yang bagus itu. Pemimpin yang bagus itu disiapkan, dibentuk. Ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah penyediaan infrastruktur kesehatan bagi warga. Sanitasi lingkungan, semacam itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pembuatan visi bersama masyarakat. Jadi masyarakat tahu tentang visi negara. Ya, sekarang boleh dicek
Apakah masyarakat tahu tentang visi misal kabupaten kota, visi provinsi, visi negara, ataupun para mahasiswa tahu nggak visi prodi ilmu pemerintahan? Dikhawatirkan masyarakat nggak hafal tentang visi ilmu pemerintahan. Yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan publik. Ini kaitannya paralel peningkatan kepercayaan publik dengan pemberian pelayanan prima dari birokrasi. Ya. Jadi paralelnya adalah jika pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat bagus, insya Allah kepercayaan publik akan tinggi. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan potensi sumber daya dari luar. Ya. Banyak orang masalah sumber daya luar ini bisa dijadikan itu adalah hambatan atau gangguan. Tapi kita berpikir merubah paradigma baru bahwa gangguan itu bisa menjadi tantangan. Bisa menjadi potensi berpikir baru. Ya. Yang terakhir adalah pembentukan role model. Dalam artian bahwa perlu ada model-model yang bisa dicontoh. Misal dalam kepemimpinan perlu ada role model. Kepemimpinan mana yang bisa dicontoh oleh generasi-generasi penerus. Ya. Itu. Ya, jadi role model ini perlu. Ya. Sangat perlu. Kenapa? Karena sekarang kadang-kadang malah mencari idola-idola. Masyarakat banyak mencari idola, siapa yang pemimpinnya harus dijadikan role model. Atau mungkin di pembelajaran itu, mahasiswa mencari siapa yang role model di kampus. Mereka terkadang ketika ditanya kesulitan mencari role model. Role model dalam hal apa ya? Banyak. Role model intelektual, role model sikap, atau apa-apa. Ya. Sekira itu pertemuan ke-12 pada minggu ini. Ya. Tanpa terasa kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Marhaban ya Ramadan ya syahrus syam. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan semua bencana apapun yang terjadi kemarin-kemarin akan ada hikmah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan ke-13. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.